Inter terus bergerak aktif di pasar transfer, terlepas dari situasi Ademola Lookman. Menurut Sport Italia, klub Nerazzurri dikabarkan menerima tawaran melalui perantara untuk Santiago Heze, gelandang Argentina berusia 23 tahun yang saat ini bermain untuk Olympiakos. Situs resmi Sport Italia menjelaskan bahwa Heze tiba di Yunani pada musim panas 2023 dari Huracan dengan nilai transfer sekitar 4 juta euro, dan sejauh ini sudah mengemas 3 penampilan bersama tim nasional Argentina. Selain itu, minat terhadap Friendrup juga masih berlanjut. Kasus Ademola Lookman yang melibatkan Atalanta dan Inter kini makin mengarah ke ranah hukum, di mana tanpa kesepakatan bersama, potensi sengketa besar bisa terjadi. Pengacara senior Michele La Francesca memberikan analisis mendalam melalui akun X-nya. Menurut La Francesca, kesepakatan transfer antara klub dan pemain memang sudah diakui kedua pihak, namun Atalanta menyatakan itu hanya berlaku untuk transfer ke luar negeri. Namun, jika demikian, perjanjian tersebut dianggap batal karena mengandung unsur larangan persaingan yang dilarang oleh pasal 26 DLGS. Nomor 36/21 ayat 6, yang melindungi kebebasan profesional atlet pasca kontrak. Lebih masuk akal jika versi Lookman benar, yaitu telah ada kesepakatan transfer dengan harga yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, Lookman bisa menggunakan pasal 14 regulasi FIFA untuk membebaskan dirinya atas alasan Geldschause akibat perilaku klub yang dianggap tidak benar. Sikap yakin Lookman, yang juga didukung oleh agensi besar dunia, jelas berbeda dari tahun lalu saat ia masih berusaha negosiasi dengan PSG dan sempat meminta tidak dipanggil main dan tidak ikut latihan beberapa hari. Kini, situasinya jauh lebih tegas, dengan klubnya yang tampak pasif dan belum mengambil tindakan apapun. Situasi ini menjadi perhatian besar di dunia sepak bola, dan akan menarik untuk disimak bagaimana konflik ini akan berkembang. Fabrizio Romano melalui kanal YouTube-nya memberikan update terbaru soal Giovanni Leoni, bek Parma yang tengah jadi incaran. Ia menyampaikan bahwa Liverpool kini mulai mengamati Leoni dengan minat serius. Parma mematok harga sang pemain sebesar 40 juta euro. Meskipun Leoni diminati oleh semua klub besar Serie A, kehadiran Liverpool bisa mengubah dinamika pasar jika mereka memutuskan untuk mengajukan tawaran. Parma sebenarnya ingin mempertahankan Leoni, tapi sulit untuk menolak jika ada penawaran yang benar-benar besar. Kebuntuan total terjadi dalam negosiasi antara Inter Milan dan Atalanta untuk mendatangkan Ademola Lookman. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Atalanta masih enggan mengungkap harga jual sang pemain, menandakan keengganan mereka melepasnya ke rival langsung. Sementara itu, Inter tetap pada sikap semula, tidak akan mengajukan tawaran baru hingga ada langkah dari pihak lawan. Sesuai batas anggaran yang ditetapkan Oltre, mereka tidak akan melampaui 45 juta euro sebagai harga dasar. Di sisi lain, Lookman terus menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan Inter. Ia menolak tawaran dari klub-klub Inggris yang sudah mendekati keluarga Percasi, meski belum ada proposal resmi yang diajukan. Drama transfer ini, menurut prediksi Gazzetta, bisa berlarut hingga melewati pertengahan Agustus. Dan bukan tidak mungkin akan ada kejutan. Napoli, yang sebelumnya sudah menunjukkan minat kepada penyerang Nigeria tersebut, bisa saja datang dengan tawaran besar yang mengubah segalanya, membuat Atalanta maupun sang pemain berpikir ulang. Menghadapi jalan buntu dalam negosiasi dengan Atalanta untuk mendatangkan Ademola Lookman, Inter Milan sudah sejak lama mulai menyiapkan rencana cadangan demi memperkuat lini serang. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, salah satu nama utama yang masuk radar adalah Jadon Sancho. Keunggulannya, harga sang pemain hanya sekitar 20 juta euro karena kontraknya akan berakhir pada 2026. Namun, kendalanya ada pada gaji yang tinggi. Sancho harus bersedia menurunkannya hingga 6 juta euro bersih per musim. Selain Sancho, daftar incaran Inter terus diperbarui. Nama-nama seperti Karim Adeyemi dan Christopher Nkunku juga masuk dalam pertimbangan, membuka kemungkinan opsi alternatif jika transfer Lookman gagal terrealisasi. Manajemen Inter juga mempertimbangkan untuk memperkuat lini tengah dengan seorang gelandang bertahan yang mampu menghadirkan keseimbangan permainan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, nama Morten Friendrup menjadi sorotan utama, pemain yang musim lalu dikenal sebagai raja perebut bola. Selain gelandang asal Denmark itu, perhatian Nerazzurri juga tertuju pada Mandela Keita, pemain yang menjadi favorit Christian Cifu setelah melatihnya di Parma. Untuk merekrutnya,
Inter harus menyiapkan 20 juta euro, dan yang lebih penting, harus memberi ruang di skuad dengan melepas 2 gelandang. Aslani dipastikan menjadi salah satu yang akan dilepas, sementara satu nama lain adalah Piotr Zielinski. Namun, memindahkan Zielinski tidaklah mudah, mengingat gajinya yang mencapai 4,5 juta euro per musim. Setelah memberikan pandangannya mengenai kasus Gigio Donnarumma, Sebastian Frey juga berbicara tentang Inter baru di bawah asuhan Christian Chivu dalam wawancara dengan Sky Sport. Sejujurnya, saya tidak keberatan dengan Inter kali ini. Menurut saya, Chivu sedang melakukan pekerjaan yang baik. Dia sangat bersemangat dan saya pikir ide-idenya sudah berhasil disampaikan ke tim, dan mereka mengikuti dengan baik. Apakah Inter akan sehebat beberapa tahun terakhir? Saya tidak tahu. Tapi saya melihat tim ini lebih segar. Dari yang saya lihat sejauh ini, ada hal-hal positif. Pemain masih membawa beban fisik musim lalu, jadi mereka harus pulih dengan baik agar siap menghadapi kompetisi, sementara pemain baru harus cepat beradaptasi. Namun saya melihat ada hal-hal baik dan ini bisa menjadi Inter yang menyenangkan untuk ditonton. Lalu, bagaimana jika Ademola Lookman bergabung? Harapan adalah hal terakhir yang mati. Untuk Inter, itu akan jadi transfer yang hebat. Saya sedih melihat bagaimana masalah dengan Atalanta berkembang. Dia tetap harus berterima kasih pada klub tersebut. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya sangat ingin melihatnya bermain untuk Inter. Seperti dikonfirmasi Corriere dello Sport, Inter dan Milan harus waspada terhadap persaingan klub-klub Premier League untuk mendapatkan Giovanni Leoni. Parma sendiri sudah menolak tawaran sebesar 35 juta euro dari salah satu klub Inggris papan menengah beberapa pekan lalu. Keputusan itu juga dipengaruhi oleh penolakan sang pemain, yang lebih memilih bertahan di Italia, atau bahkan tetap di Emilia. Namun, panggilan dari klub top bisa saja mengubah segalanya, menggoyahkan tekad sang bek muda berbakat dan sikap tegas Parma. Jan Bisek dan Piotr Zielinski semakin dekat masuk dalam daftar skuad Inter untuk laga persahabatan besok melawan Monza. Menurut laporan Corriere dello Sport, kemarin keduanya berlatih penuh bersama tim di bawah arahan Christian Chivu, yang memimpin sesi ganda 2 hari setelah kemenangan tandang atas Monaco. Sementara itu, untuk kembalinya Davide Fratesi ke lapangan, para pendukung Nerazzurri harus bersabar hingga laga pembuka Serie A. Tepat ketika Conny de Winter, yang digadang menjadi pengganti, menerima pinangan cepat dari AC Milan, muncul kabar baru terkait Benjamin Pavard. Seperti disampaikan Matteo Moretto dalam program rutinnya di YouTube, Galatasaray mulai bergerak untuk membidik bek asal Prancis kelahiran 1996 tersebut. Untuk saat ini belum ada langkah konkret, namun klub Turki itu, melalui perantara, sudah menanyakan situasi Pavard dan apakah ada kemungkinan sang pemain tertarik pindah ke Galatasaray. Menurut Tuttosport, Piero Ausilio tampaknya sulit tergoda oleh tawaran besar dari Al Hilal, yang melihat dirinya sebagai sosok ideal untuk mengisi posisi direktur olahraga klub. Prioritas Ausilio tetap bersama Nerazzurri, sehingga kemungkinan besar pihak Al Hilal akan mengalihkan perhatian mereka kepada Rui Pedro Braz, yang pada September nanti akan berpisah dengan Benfica. Menurut laporan Corriere dello Sport, tidak menutup kemungkinan Presiden Inter, Beppe Marotta, yang hari ini kembali aktif setelah liburan singkat, akan membuka kembali kontak dengan Atalanta untuk membicarakan transfer Ademola Lookman. Di tengah situasi yang buntu ini, sang penyerang terus berlatih sendirian, menunggu panggilan yang sangat dinantikannya dari Milano. Guncangan terkait pengelolaan kehadiran penonton di stadion untuk musim yang akan datang terus berlanjut. Kini, kontroversi muncul dari keputusan Inter yang melarang membawa bendera besar ke stadion saat pertandingan kandang, sebuah langkah yang memicu banyak keraguan dan perdebatan, terutama di kalangan Interklub yang dengan tegas meminta agar kebijakan ini ditinjau kembali. Suara paling keras datang dari klub-klub bersejarah di Brugherio dan Abbiategrasso yang telah mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka meminta agar disediakan area alternatif di stadion yang memungkinkan pemasangan dan pelepasan bendera, serta penyimpanannya selama pertandingan berlangsung. Tujuannya agar warna dan semangat yang telah lama mewarnai pertandingan kandang tim kesayangan kita tetap terjaga.